Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan seorang Pisces ya di minggu pertama bulan Juni 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat di minggu pertama kamu ada apa aja di Juni 2025 ya. Sekali lagi. Oops. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Pisces ya, apa yang akan terjadi di minggu pertamanya kamu di Juni yang pertama? Yang jelas sih Pisces ini akan sangat positif vibes banget di minggu pertama Juni ini. Pasti kamu seneng kan bahwa banyak hal-hal yang positif yang akan terjadi juga ya di kehidupannya kamu, yang bikin happy, yang bikin harimu tuh jadi cerah ya, jadi cerah, jadi ceria, jadi yang bener-bener gitu ya, seneng. Cuma di balik itu semua aku lihat kamu juga ada potensi bisa terjadinya masalah ataupun konflik dengan seseorang. Jadi kamu juga bisa ada potensi untuk terjadinya masalah ataupun konflik dengan seseorang ya di minggu pertama Juni ini. Terutama sih soal omongan ya, mungkin soal omongan harap lebih dijaga aja Pisces. Terkadang salah paham ya, salah paham dalam hal omongan tuh ya, atau salah menilai dalam hal omongan orang lain, itu tuh bisa ngebuat masalah gitu ya. Salah menilai, salah paham, pokoknya itu bisa menjadi sumber konflik kamu, sumber masalah kamu di minggu pertama ini. Oke, jadi harus lebih hati-hati di dalam memahami ya omongan orang lain. Lalu yang selanjutnya lagi aku lihat di minggu pertama ini Pisces ya, hati-hati terhadap hal-hal yang bisa saja gagal. Aku lihat juga ada potensi kegagalan yang bisa terjadi. Kegagalan yang gimana kak? Ya kegagalan ya, tentunya dalam hal-hal tertentu bisa gagal kalau aku lihat. Jadi Pisces harus lebih hati-hati. Tapi apapun itu yang menjadi sumber kegagalan kamu di minggu pertama ini, kalau aku lihat bisa kamu perbaiki seperti itu. Oke. Kalau soal keuangan bagus, ada Ace of Pentacles ya. Bahkan kamu pokoknya uang itu berdatangan ya, rezeki yang tak terduga pun ada di minggu pertama ini. Keuangan kamu stabil, banyak kelimpahan soal finansial ya, amin ya. Dan peluang untuk bisnis juga ada ya, bisnis baru ataupun kerjasama bisnis atau perkembangan dari bisnis yang sudah ada ya. Bagus, kalau untuk keuangan nggak ada masalah. Terus di minggu pertama ini juga ada The Star. Ada beberapa pengharapan Pisces ini yang pada akhirnya juga bisa dikabulkan oleh Tuhan, oleh semesta teman-teman ya. Harapan-harapan penting kamu, harapan-harapan kamu yang mungkin selama ini kayak, wah aku tuh pengen ini banget loh kak ya, aku pengen sesuatu ini kak, hal A, hal B, hal C gitu ya buat terjadi, dan itu terjadi di minggu pertama ini dan sesuai dengan keyakinan dan doa-doanya kamu selama ini sepertinya ya. Cuma juga Pisces harus hati-hati nih, karena di minggu pertama ini juga ada potensi The Devil, godaan-godaan yang akan hadir ya. The Devil dari sisi mana nih kak? Bisa jadi pihak ketiga dalam hubungan, orang ketiga, ataupun secara finansial ya, secara keuangan. Di sini ada godaan kalau aku lihat. Oke, ada godaan secara finansial, secara keuangan untuk mungkin lebih mengeluarkan banyak uang ya. Jadi keuangan kamu memang stabil, oke, secara pemasukan. Cuma secara pengeluaran juga tetap harus dipantau dan diperhatikan, karena bisa ada pemborosan kalau kamu tergoda di sini. Kayak akan ada ajakan seseorang yang bikin kamu jadi boros di minggu pertama ini. Ya, nanti pandai-pandai kamu dalam menyikapi ajakannya ya, godaannya tuh buat berbelanja terutama ya. Terus di minggu pertama ini juga Pisces, kamu juga harus hati-hati. Hati-hati apa kak? Karena ada potensi Seven of Swords ya. Orang-orang yang berkhianat
orang-orang yang berbohong, orang-orang scammer juga hati-hati di sini, ataupun hal-hal yang berbau perselingkuhan. Harus hati-hati ya, karena pemicu the devil-nya udah ada di sini. Terus diiringi oleh Seven of Swords. Pengkhianatan bisa terjadi karena juga ada pemicunya, ada godaannya tadi. Hati-hati ya. Makanya bisa the Tower juga pada akhirnya ya. Sesuatu di sini antara dua tadi ya. Kalau nggak tentang uang jauh banget sih. Kalau uang kamu masih oke. Lebih ke hubungan, hati-hati ya. Terus di minggu pertama ini juga Pisces, aduh sorry teman-teman ya, tenggorokanku lagi nggak enak, habis tiba-tiba batuk-batuk tadi. Apakah aku batuk lagi? Aduh capek banget rasanya ya. Batuk terus padahal aku tuh udah jaga banget ya apa yang dimakan dan diminum ya, tapi tetap aja tenggorokannya masih belum pulih ya, masih belum sempurna. Takutnya kembali batuk lagi, semoga enggak lah ya. Semoga readingan ini enggak terlalu apa ya, terganggu hanya gara-gara suaraku yang kadang ahem gitu ya. Gitu ya, sorry banget ya teman-teman ya, karena tenggorokannya masih nggak enak. Oke lanjut, Pisces, di minggu pertama ini aku lihat kamu lumayan energik, lumayan semangat gitu maksudnya ya. Terus juga bener-bener segala sesuatunya di sini kamu jalani dengan penuh optimistik ya, optimis ya. Terus juga challenge yang ada pun kamu akan berusaha untuk melewatinya, menghadapinya dengan baik. Tentunya akan ada tantangan di kehidupannya kamu kalau aku lihat di minggu pertama ini ya. Terus ada The Empress, banyak kelimpahan juga dalam kehidupan seorang Pisces di minggu pertama ini. Ada kelimpahan, ada kemudahan hidup juga yang akan dilalui, amin ya. Tapi sih lebih kepada kelimpahan secara kerezekian nih kalau aku lihat ya, potensinya. Lalu ada Ace of Wands, ada hal-hal baru juga atau awalan-awalan baru juga yang akan terjadi dalam kehidupan seorang Pisces. Persiapkan dirimu ya. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta untuk kehidupan Pisces di minggu pertama ya, bulan Juni 2025. Tuh kan tenggorokanku jadi nggak enak banget teman-teman, sorry ya. Pesan yang pertama di sini katanya dalam sesuatu yang berkembang ya, dalam sesuatu yang berkembang pasti akan meninggalkan sesuatu di belakangnya. Dalam setiap kemajuan, dalam setiap perkembangan dalam hidup kita pasti akan ada hal-hal yang kita tinggalkan di balik itu semua. Jadi kamu jangan takut buat meninggalkan sesuatu ya. Jangan heran kalau ada sesuatu yang ternyata harus kita tinggalkan demi kemajuan kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan heran. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya coba buat keputusanmu dan take action ya. Ambil tindakan dengan penuh percaya diri. Jadi apapun masalah kamu di minggu pertama ini, kamu harus bisa ngebuat keputusan yang solid. Jangan ragu-ragu ya. Harus yakin, harus percaya diri bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan benar buat aku ambil, seperti itu ya. Jangan pelin-pelan tiba-tiba keputusannya udah diambil terus kayak aku nyesel kenapa ya aku ambil keputusannya kayak gitu sebelumnya. Nah, jadi jangan ada kata menyesal ya. Lalu yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan oleh semesta bahwa katanya tetapkan tujuannya kamu ya, dan nikmati setiap momen yang ada dalam tujuan yang akan diraih tersebut. Jadi jangan terlalu banyak tujuan yang coba kamu capai dalam hidup ini. Satu aja tujuan pentingnya dicapai dulu, dicoba dulu ya, dan nikmati setiap perjalanannya, momennya. Maka di sini apa ya, kayak semoga itu tuh akan berhasil dengan cepat juga. Terlalu banyak tujuan itu akan sulit loh. Jadi kayak kita tuh satu-satu dulu diselesain gitu. Jangan semua hal mau kita buat berbarengan. Itu akan bikin kamu capek sendiri juga gitu. Kayak Pisces gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu pertama ini. Ada apa aja energi paling kuat ya? Ada dari Pisces, Scorpio, The Star Aquarius, The Devil, ada Capricorn. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.